Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kesempatan di hari Selasa 4 April 2023 ini untuk memperkuat iman kita lewat renungan yang berjudul Andalkanlah Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 1-8 dan ayat 22-24. Yang akan kita baca sekarang adalah Yeremia pasal 17 ayat 7. Demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, ketika sedang mengalami suatu masalah, seringkali kita mulai mengeluh dan menyalahkan situasi. Kadang-kadang kita juga menyalahkan orang lain, seolah-olah masalah yang sedang kita hadapi merupakan kesalahan mereka. Padahal sebenarnya masalah itu terjadi sebagai ujian iman bagi kita agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun orang lain, tetapi hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dan jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Hal seperti ini pernah dialami oleh Rahel, istri kesayangan Yakub. Rahel adalah seorang perempuan yang cantik. Itulah sebabnya Yakub rela bekerja selama 14 tahun untuk Laban, ayah Rahel, demi mendapatkan Rahel. Tetapi Rahel adalah seorang perempuan yang mandul. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi Rahel, sebab di dalam Alkitab kemandulan sering dianggap sebagai sebuah aib, bahkan sebagai hukuman Tuhan atas dosa seseorang. Selain itu, kemandulan juga membuat seseorang kurang dicintai oleh suaminya dan kurang dihormati oleh orang lain. Jadi, kemandulan merupakan sebuah tekanan tersendiri bagi kaum perempuan pada zaman Alkitab. Hal inilah yang dialami oleh Rahel, sehingga ia sangat frustrasi. Apalagi ketika kakaknya Lea, yang juga menjadi istri Yakub, sudah mempunyai 4 anak laki-laki. Karena itu Rahel pun menuntut suaminya, Yakub, untuk memberinya anak. Bahkan Rahel sampai berkata bahwa jika Yakub tidak memberinya anak, maka ia lebih baik mati saja. Tetapi keluhan dan ancaman Rahel ini justru membuat Yakub marah kepadanya. Dan Yakub berkata bahwa ia bukanlah Tuhan yang berkuasa membuat Rahel mempunyai seorang anak. Tentu reaksi Yakub ini cukup wajar. Sebab jika Rahel seorang perempuan mandul, mengapa ia justru menyalahkan suaminya? Jelas Rahel sangat berlebihan. Mendengar jawaban Yakub yang tegas itu, Rahel pun menempuh jalan pintas. Ia menawarkan budaknya untuk dinikahi Yakub agar dia melahirkan anak bagi Rahel. Seperti yang pernah dibuat Sarah dengan Hagar. Hal ini dituruti oleh Yakub sehingga budak Rahel melahirkan 2 anak laki-laki, yakni Dan serta Naftali. Meski demikian, Rahel masih tetap ingin bisa melahirkan anak kandungnya sendiri. Maka Rahel pun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya sehingga ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf. Ternyata Rahel berhasil mengatasi masalahnya ketika ia berserah dan berdoa kepada Tuhan. Bukan saat ia mengeluh dan menyalahkan orang lain. Mungkin saja sebelumnya Rahel juga sudah berdoa, tetapi doanya baru Tuhan kabulkan saat ia mulai berhenti mengeluh dan menyalahkan orang lain. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan biasanya kita mencoba untuk berusaha sedemikian rupa mengatasinya. Lalu kita juga menyalahkan keadaan
Bahkan sering juga kita menyalahkan orang lain dan marah terhadap orang itu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebab itu marilah, ketika kita diperhadapkan pada sebuah situasi yang sulit, jangan mencoba melakukan hal-hal dengan kekuatan kita yang didasari oleh pikiran kita sendiri. Sebaliknya, mari kita tetap bertekun, sabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita. Kita meminta pertolongannya dan tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yeremia 17 ayat 8 berkata, orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sayangnya, seringkali kita mengandalkan manusia, mengandalkan kemampuan kita sendiri, sehingga kita mengalami kekeringan, mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan tidak jarang kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Pagi hari ini, mari kita kembali mengoreksi hidup kita. Selama hidup di dunia ini, berapa persen kita mengandalkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, dan berapa persen yang kita mengandalkan kekuatan sendiri? Tuhan menyediakan pertolongan yang luar biasa, asalkan kita tidak mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, lalu menggunakan kekuatan diri sendiri, tetapi belajar tiap saat, tiap waktu kita mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, andalan kita hanyalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru hari ini yang Tuhan ciptakan supaya kami hidup di dalamnya dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain, walaupun itu diri kami sendiri. Kami mengakui Tuhan, kami terlalu sombong di hadapan Tuhan. Seringkali kami merasa bisa menaklukkan segala kesulitan yang datang dalam hidup kami, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang manusia yang lemah, dan kami butuh Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kami. Ampuni kami dan tolonglah kami, ya Roh Kudus, supaya kami hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kami hidup setiap saat mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tahu segala sesuatu tentang hidup kami, dan Tuhanlah yang menyediakan segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah firman dan kuasa Roh Kudus selalu menguatkan kami, sehingga langkah-langkah hidup kami tidak salah, tetapi selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur dalam segala perkara, dan kami hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Orang yang mengandalkan manusia tidak akan mengalami keadaan yang baik. Tetapi barang siapa mengandalkan Tuhan, dia
tidak akan mengalami kekeringan. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.